Assalamualaikum, jumpa lagi dan selamat datang di Pur Channel. Oke kawanku, di sini saya akan berbagi informasi dan pengalaman, yaitu bagaimana cara mengatasi grogi saat mencukur rambut. Kegiatan mencukur rambut memang bukan hal mudah bagi seorang pemula. Rasa grogi atau nervous pasti ada, apalagi ketemu dengan pelanggan baru dan menghadapi banyak orang dengan watak yang berbeda-beda. Untuk itu, kalian harus mengetahui hal yang harus dimiliki tukang pangkas rambut. Lalu akibat dari grogi tadi akan mempengaruhi kinerja dalam mencukur rambut. Bisa menjadi tidak maksimal, tidak sedikit pelanggan kadang mengomel, dan hasil yang tidak sesuai yang diinginkan akhirnya gagal jika bekerja tidak fokus dan teliti. Jadi, untuk mengatasi hal-hal seperti itu, menurut pengalamanku selama menjadi tukang pangkas rambut sangatlah mudah ya. Tips ini bisa Anda coba untuk diaplikasikan setiap atau sedang mencukur rambut pelanggan. Oleh karena itu, izinkan saya untuk berbagi ilmu sekaligus memberi informasi terupdate di video kali ini tentang cara mengatasi grogi saat mencukur rambut. Oke, tidak memperpanjang bacotan, yuk langsung saja kita masuk ke penjelasan atau tahap pertama. Ini nanti ada empat tips. Yang pertama yaitu harus fokus. Semua pekerjaan dalam bidang apapun, tindakan untuk fokus adalah wajib ya. Termasuk pekerjaan sebagai tukang cukur harus lebih fokus lagi. Oke. Terlebih bagi tukang cukur yang masih pemula, yang baru terjun di bidang penata rambut ini ya, yang harus dituntut untuk melayani pelanggan dengan skill dan kemampuan yang ada. Menata atau mencukur rambut sesuai dengan keinginan. Fokus di sini dalam artian kita harus benar-benar teliti, tulus, dan ikhlas mencintai pekerjaan kita, apalagi mencukur rambut ya. Kemudian saat mencukur rambut, tumpuan imajinasi juga otak kita ya harus tertuju pada model yang diinginkan pada saat sedang mencukur rambut pelanggan ya. Oke, masuk lagi yang kedua, jangan terburu-buru. Pada saat si pelanggan datang, jangan buru-buru langsung mencukur ya. Jadi kita harus menanyakan model apa yang diinginkan. Kecuali ya bagi pelanggan yang sudah terbiasa, kita tidak perlu menanyakan, atau kita mau bisa basa-basi bisa saja bilang aja atau seperti biasa Pak ya. Nah seperti itu. Jadi kalau memang sudah terbiasa, langsung eksekusi saja ya, tanpa harus menanyakan model yang diinginkan. Oke, tadi setelah menanyakan apa yang ingin dipotong, setelah itu meneliti pola rambut yang pelanggan kita ya. Jadi dengan cara menyisir atau merapikan rambut yang akan dipotong, kemudian persiapkan juga alat yang akan dipakai, barulah mulai mencukur dengan perlahan. Kemudian pada saat mencukur, anggota tubuh jangan ditegangkan ya, atau jangan kaku, karena profesi tukang cukur ini bisa disebut juga ilmu seni yang dilakukan dengan kelembutan dan konsentrasi penuh ya. Beranggapan bahwa si pelanggan adalah sahabat kita sendiri ya. Kita harus menerapkan seperti mengobrol kecil atau bisa basa-basi, intinya kita harus ramah dengan pelanggan. Apalagi profesi tukang cukur ya, berinteraksi atau berhadapan langsung secara personal pada saat melayani pelanggan. Jadi buatlah pelanggan tidak bosan dengan sentuhan komunikasi pada saat mencukur ya.
Tapi jangan ngobrol panjang lebar loh. Dengan demikian, secara tidak langsung terjadi sedikit sharing dan keakraban satu sama lain ya. Dan cara ini memang sangat disarankan ya. Bisa dipercaya deh, rasa grogi akan hilang ya. Dengan trik ini, tidak sedikit juga pelanggan yang akan balik lagi ya untuk mencukur rambut di tempat kalian atau tempat kawan-kawan ya. Dalam hal ini juga otak dituntut untuk sinkron terhadap pekerjaan saat sedang berinteraksi dan dengan pelanggan ya. Oke, tadi sudah yang kedua, sekarang yang tips yang ketiga. Lakukan evaluasi. Sekiranya pencukuran rambut sesuai yang diinginkan ya, evaluasi lagi dengan cara menanyakan hasil yang sudah dikerjakan. Dengan demikian otomatis pelanggan akan menilai dan jika ada kekurangan bisa diperbaiki ya. Tips ini menunjukkan bahwa tingkat servis yang baik dinomorsatukan. Jadi sehingga pelanggan akan puas terhadap kinerja kita dan menambah percaya diri Anda dalam mencukur rambut ya. Oke, lanjut yang keempat. Dituntut untuk sabar ya, sabar selalu. Oke, saya menilai bahwa dalam segala aspek kehidupan tidak lepas dari kesabaran ya. Apapun yang kita lakukan dan kita hadapi, termasuk pekerjaan atau profesi tukang cukur. Sebab pengalamanku menghadapi pelanggan yang bermacam-macam watak tentunya harus dibekali dengan kesabaran yang ekstra ya. Seperti yang pernah saya alami ya, waktu mencukur rambut pelanggan yang sangat cerewet. Namun dibalik kesabaran yang kuat terdapat manfaat ya pada diri dan mental kita itu semakin kuat. Kiranya tips atau 4 tips dia yang saya ucapkan tadi ya, kiranya cukup untuk menjadi bekal dalam menjalankan usaha pangkas rambut ya. Jangan lupa untuk terus konsisten menjalankan apapun usaha Anda. Belajar terus, jika ada kekurangan jadikan kritikan sebagai evaluasi ke depan lebih baik. Oke, sampai di sini dulu pembahasan seputar pangkas rambut kali ini ya. Semoga dengan 4 tips di atas bisa mengurangi rasa grogi saat mencukur rambut pelanggan teman-teman ya. Oke, nantikan terus update informasi atau video selanjutnya atau video yang akan tayang ya. Silahkan share video ini ke teman-teman Anda. Jangan lupa sisiran dan salam ganteng.